Coba, apa pendapatmu? Nalar, otak, logika, sama ya ketiganya. Apa itu penting dalam hidup ini? Rasanya nggak ada orang yang akan bisa jawab dan mengatakan nggak penting. Mengapa? Karena mau melaksanakan tugas dan tanggung jawab, kita perlu menggunakan otak kita. Bagaimana tanggung jawab dapat selesai pada waktu seperti yang kita harapkan. Dan juga kita dapat mengevaluasi, menganalisis segala sesuatu yang sudah kita kerjakan atau hal-hal ke depan yang akan kita hadapi. Serta kita mengkaji ulang semua hal yang kita alami atau kita terima di perjalanan kehidupan kita. Ada lagi untuk mengambil keputusan dalam hidup. Masa kita nggak pakai akal atau otak kita? Orang seringkali mengatakan atau kita dengar ya, kita mendengar bahwa ungkapan-ungkapan yang agak miris. Kemana otakmu? Kok melakukan sesuatu nggak pakai otak begitu? Gimana rasanya kalau kita mendengarkan itu? Itu berarti manusia dapat gagal menggunakan otaknya. Itu dapat terjadi di pengalaman kehidupan kita. Kita bisa menceritakan beberapa hal. Prediksi, analisis sudah kuat, tapi realitasnya tidak demikian. Pakai dong otaknya. Mana dong otakmu? Itu berarti otak bisa gagal. Banyak prediksi, banyak analisis, banyak keputusan-keputusan, tapi tidak sesuai dengan yang diharapkan atau realitasnya. Otak tidak dapat dipakai untuk menjawab segala sesuatu dalam hidup ini, termasuk esensi dalam kehidupan. Sampai di sini pasti kita paham ya. Itu berarti otak harus dibekali, harus diisi dengan pengetahuan. Dilatih untuk memikirkan apa kebiasaan-kebiasaan sesehari kita. Dipakai untuk mengerjakan pengembangan-pengembangan dalam hidup ini. Sebisa mungkin maksimal, optimal, ya outstanding. Kerjakan saja. Mau mengejar ilmu sampai ke Cina, silahkan. Bagaimana otak digunakan dalam keseharian kita? Mulailah dengan membaca buku. Membaca buku akan menolong mensistematis semua apa yang ada di otak kita. Dan cara kita berpikir menanggapi segala sesuatu. Banyak orang untuk mencari kebijakan dalam hidup, mereka pakai yang dinamakan otaknya, diasah, dipertajam. Seperti pisau ditajamkan. Dengan rajin membaca. Tiap-tiap hari bacalah buku-buku yang bermakna. Dengarlah media-media di televisi atau di YouTube, online kita. Ayo mulai mencari, menggali, mulai belajar memikir-mikirkan sesuatu. Tapi ingat ya, tidak semua hal yang dalam dunia ini dapat dijawab dengan ini, otak ini. Itu berarti ada keterbatasan otak. Sigmund Freud mengatakan bahwa manusia itu lebih dari sekedar apa yang dipikirkan dan disadarinya. Kalau begitu, yang mana yang mau digunakan? Kalau kita sudah tahu keterbatasan otak dan bagaimana menggunakan hati, mau pilih yang mana? Pakailah keduanya. Jarang ya kita mendengar orang mengatakan, pakai hati dong. Hatimu di mana? Jarang sekali. Paling tidak, wah otaknya brilian, pinter banget orang itu, wow, dan seterusnya. Itu sering kita dengarkan. Sekarang, mari menyeimbangkan.
berpikir dengan hati, terlebih dengan hati nurani. Tingkatkan otak dan hati. Gunakan sebaik-baiknya. Beri pengajaran kepada otak. Didik dan bentuk otak kita untuk tidak kompromi terhadap kejahatan, ketidakadilan, ketidakbenaran, dan yang tidak manusiawi. Katakan kepada pikiran dan hati, jangan kompromi, jangan sembunyikan hal-hal yang tidak benar, tidak adil, tidak jujur, tidak penuh kasih, tidak membangun, tidak manusiawi. Katakan tidak kompromi terhadap hal itu. Di situ hati nurani akan semakin gembira karena dia disetujui, dia didorong, ditemani dengan otak dan hati. Bila kita berkompromi terhadap yang jahat, rusaklah kehidupan ini. Hancurlah kemanusiaan. Dan yang pasti tidak ada perubahan apapun ke arah yang lebih baik, yang lebih manusiawi, yang lebih bermartabat. Beranilah menyatakan kebenaran dan merasa malu. Otak mendorong kita untuk memahami kebenaran, menggelisahkan pikiran kita bahwa kebenaran harus dinyatakan. Membantu hati nurani, bekerja sama dengan hati nurani untuk berani menyatakan kebenaran. Otak dan hati memberikan kepada kita kesadaran tentang mengapa kita ada dan tujuan apa kita ada di dalam dunia ini. Pakailah semua karunia-karunia yang mulia ini, baik mulai dari hati, akal, nalar, sampai kepada hati nurani. Saya sudah katakan mereka adalah 3 kakak beradik yang memproses kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih bermartabat. Mari merendah kehidupan ini, menjalankan kehidupan ini dengan hati nurani dalam proses akali, hati, dan itu boleh terpancarkan dalam kehidupan kita. Lewat kesadaran siapa kita dan apa tujuan ada dalam dunia, serta tanggung jawab apa yang harus kita kerjakan. Kapan kita pakai cangkul dan sabit? Kapan kita memakai bulldozer untuk merobohkan dan membangun? Semangat dalam menjalani hidup ini. Sampai jumpa.